lihat ya. Ini Mas Nova sebelum jalan ya, ini saya tambahkan sedikit untuk pemahaman tentang rambu-rambu dan perawatan kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Yang pertama, kemarin pada saat bikin SIM sudah lihat habis di ini ya. Nah, itu sebagai pedoman kalau nanti kita jalan di jalan raya. Yang pertama itu rambu marka ya. Rambu marka di jalan nanti ada 3 contoh garis ya. 1 garis membujur terputus-putus. Garis tersebut menunjukkan bahwa kita boleh belok ke kanan, nyebrang ke kanan, atau putar balik ke kanan. Terus yang kedua, garis membujur tidak terputus. Berarti garis dimana kita dilarang melebar ke kanan, mendahului ke kanan, atau putar balik ke kanan. Kalau ada 2 garis membujur lurus tidak terputus, berarti 2 lajur, yang kanan tidak boleh ngiri, yang kiri tidak boleh ke kanan. Terus 2 garis terputus, ini 2 lajur, tapi yang kiri boleh kanan, yang kanan boleh kiri, dengan catatan harus lihat kondisi jalan. Sepi baru kita ganti lajur. Jangan lupa rating dipasang. Terus garis kuning. Garis kuning ini garis peringatan. Jalan Pantura Kudus Pati itu kan garisnya kuning ya. Kuning terputus-putus. Garis peringatan sebagai pembatas tengah. Kalau garisnya terputus, ini peringatan, tapi di situ boleh ke kanan dengan catatan di depan dan belakang kamu dalam keadaan kosong. Kamu harus waspada, hati-hati sebelum nyalip dari kanan. Jadi warna kuning ini harus waspada karena mempunyai arti peringatan. Terus warna kuning membujur tidak terputus, ini garis peringatan bahu jalan. Biasanya kalau di tol itu kan di sebelah kiri atau sebelah kanan sebagai pembatas tengah. Ini kita jangan langgar. Kalau kita melebihi garis kuning, pas di tikungan ujuk-ujuk kaget, ternyata ada jembatan, ada penyempitan jalan. Apalagi kalau kita tidak tahu jalan tersebut, mungkin luar kota, tol, atau ada perbaikan jembatan. Terus selanjutnya adalah rambu yang bergambar. 1 warnanya merah. Rambu gambar warna merah ini artinya larangan. Kalau P gambarnya warnanya merah, berarti dilarang parkir. Biasanya di bawah ada tulisan sampai rambu berikutnya. Berarti sampai rambu berikutnya itu larangan parkir. Tapi kalau tidak ada tulisan sampai rambu berikutnya, berarti hanya sekitar rambu tersebut, dilarang parkir. Terus gambar mobil sedan merah dilingkari, itu semua mobil dilarang masuk. Biasanya ada tulisan jam 6 sampai jam berapa. Jadi selebihnya boleh masuk, tapi jam 6 sampai jam 6 sore atau jam 18 sore itu dilarang masuk. Tapi kalau nggak ada tulisan jamnya, berarti 24 jam mobil dilarang masuk. Terus tanda panah warnanya merah, belok panahnya berarti dilarang
belok, atau putar balik warnanya merah dilarang putar balik. S warna merah dilarang berhenti. Jadi warna merah ini artinya larangan. Kalau kita langgar, sanksinya adalah tilang. Terus yang kedua, rambu gambar warna biru. Warna biru ini artinya petunjuk. Kalau P warna biru berarti petunjuk tempat parkir. Biasanya ada tulisan sejajar atau sampai rambu berikutnya, itu untuk tempat parkir. S warna biru berarti petunjuk tempat berhenti. Biasanya ada halte atau pemberhentian bus, itu ada S warnanya biru. Terus ada lagi petunjuk lainnya, penyeberangan jalan, orang gandengan tangan, warna biru berarti petunjuk tempat penyeberangan jalan. Yang ketiga, warna kuning. Warna kuning ini artinya peringatan, kita harus waspada. Kalau kita jalan kok ada tanda seru warna kuning, terus ada gambar perempatan, berarti kita pelan-pelan, waspada, kurangi kecepatan, berarti di depan ada perempatan. Biasanya pas perempatannya ada lampu kedip warna kuning. Terus ada gambar tanda panah warna kuning, berarti di depan itu ada tikungan. Dari jauh kamu sudah kurangi kecepatan, turunkan giginya. Jadi pas mendekati perempatan, jalan sudah pelan. Jadi kuning ini artinya adalah peringatan, kita harus waspada, pelan-pelan. Tinggal gambarnya apa. Kadang ada gambar mobil tanjakan, ada gambar mobil turunan. Biasanya ada tulisan kurangi kecepatan dari sekarang, karena di depan ada turunan, ada tanjakan, atau ada jembatan. Terus yang keempat, gambar warna hijau. Warna hijau ini artinya perintah. Kalau lampu hijau, perintah untuk jalan. Rambu arah kota, kanan misal Semarang, lurus Surabaya, terus kiri Solo misal. Kalau kamu mau ke Semarang, tanda panah warna hijau, arahnya ke kanan. Kita ikutin perintahnya. Kalau ke Semarang berarti beloknya ke kanan. Kalau kita lurus, kita langgar, berarti akibatnya nyasar, bisa muter arah Surabaya. Jadi kalau hijau itu artinya perintah. Lampu hijau perintah untuk jalan, lampu kuning waspada, pelan-pelan. Kalau mau merah berarti mau berhenti, kalau mau hijau berarti kita waspada, pelan, siap untuk jalan. Itu 4 warna rambu yang ada di jalan. Terus selanjutnya, sebelum melakukan perjalanan, yang harus dipahami, satu adalah sebelum melakukan perjalanan kita cek kondisi ban depan kanan kiri atau ban belakang kanan kiri, pastikan dalam keadaan normal. Kalau ada salah satu ban yang gembes, kita isi angin ban, jangan hanya satu buah ban yang gembes. Tapi kalau yang gembes kita isi angin, sampingnya kita cek tekanannya. Kalau tekanannya sudah sama berarti sudah balance. Kalau satunya sudah normal sesuai dengan keinginan, kisaran 30, 35 atau 35 40 PSI, nah itu berarti sudah pas. Kalau yang kiri 30, yang kanan mau 35, masih tidak imbang. Akibatnya apa? Setirnya bisa
berat sebelah mengarah ke kondisi ban yang gembes. Akibatnya kita nyetir badannya capek karena bagani posisi kemudi. Jadi satu diisi ban, yang satunya dicek. Syukur semuanya kita cek, jadi tekanannya semua depan dan belakang dalam badan balance. Terus yang kedua, cek air radiator. Pastikan air radiator masih dalam keadaan di garis full. Pada tangki pengisian atau tabung pengisian ini transparan, warnanya putih, kondisi airnya bisa dilihat. Ngisinya kalau kita ngejok hanya sampai garis full, jangan sampai tumpah. Kalau sampai penuh tumpah ke tutupnya, ini malah akan merusak radiator karena tidak ada untuk bypass saluran pernafasan. Jadi cukup hanya sampai garis full. Ngejoknya kalau air radiator kita kurang, kita siapkan air khusus radiator, namanya water coolant. Airnya ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah. Jangan menggunakan air biasa atau air keran, karena banyak zat berbahaya yang bisa menyebabkan kerusakan pada mesin. Contohnya lumut, lumpur, zat-zat berbahaya lainnya. Nah, kalau water coolant ini airnya air yang sudah mengandung zat aditif untuk melindungi mesin sehingga mesin tetap halus suaranya, irit bensinnya. Airnya tidak gampang menguap sehingga tidak mudah berkurang. Ini water coolant. Terus yang ketiga, cek air aki secara berkala. Setiap kali kita mau melakukan perjalanan, cek air aki. Kalau aki basah, itu kita harus cek sesering mungkin berapa hari sekali kondisi airnya. Kalau kurang, kita jok pakai air aki. Kalau ngejok aki, jangan menggunakan air sir, tapi menggunakan air aki. Air dengan label warna biru, jangan air label warna merah. Kalau untuk ngejoknya ada dua garis, yang atas upper level, yang bawah lower level. Air maksimal hanya sampai garis atas, jangan diisi sampai tumpah. Ini malah akan merusak aki. Karena apa? Tekanan udaranya ke atas, airnya keluar nyemprot ke logam atau ke sasis, bisa merusak cat, bisa bikin keropos. Terus akinya juga cepat kembung. Jadi ada batas maksimal pengisian, ada garisnya ya kan. Ya, dari upper level udah cukup situ, jangan sampai lebih dari itu. Terus selanjutnya cek minyak rem. Minyak rem transparan juga, di depan pedal, di bawah kemudi depan ya ada minyak, wadahnya putih, minyaknya warnanya kuning, ada garis full dan garis minimal atau maksimal. Itu minyak tidak boleh di bawah garis minimal atau di garis minimal. Kita jok sesaat atau setiap saat, kita harus cek, oh masih normal. Karena kalau kita jalan ternyata minyaknya kurang atau terjadi bocoran, tidak tahunya ujung-ujung kerannya bisa nol. Selanjutnya cek oli mesin, ada sticknya ya. Kita tarik, di bawah stick ada dua buah titik, kadang ada garis, kadang pakai titik. Garis dan titik ini kalau mesin belum dihidupkan, belum dipanaskan, kan oli masih mengendap di bawah. Itu olinya di antara dua garis tengah-tengah.
Tapi kalau sudah sempat kita hidupkan, garis bawah sampai garis atas itu sudah basah dengan oli. Berarti oli sudah bersirkulasi. Jadi kita ngecek olinya kalau bisa sebelum mesin dihidupkan. Jadi kita tahu kondisi minimal maksimalnya oli. Nah, itu hal-hal yang harus kita perhatikan, yang setiap kali kita mau melakukan perjalanan minimal kita cek kondisinya. Selanjutnya, semua komponen tadi, radiator, oli dan yang lainnya bekerja normal atau tidak, kita bisa lihat dari lampu indikator yang berada di dashboard. Kalau mesinnya hidup seperti ini, lampu di dashboard semua harus mati. Kalau masih ada yang menyala, berarti ada trouble pada sistem kinerja komponen tersebut. Ini masih ada yang menyala, itu adalah lampu handrem. Jadi kalau kita mau jalan, lampu handrem juga harus padam. Kalau masih menyala, kita paksakan jalan, kanvas remnya bisa terbakar. Nah, sekarang matikan dulu, Mas Nova, matikan. Sekarang on. Ya, di situ lampu indikator semua pada menyala. Ada beberapa yang mati. Saya jelaskan dulu yang masih menyala. Yang pertama, di atas sebelah kanan itu ada gambar mesin, warnanya kuning. Itu lampu kontrol cek engine. Kalau kendaraan sedang dihidupkan atau kita sedang jalan, lampu kontrol cek engine harus padam. Kalau menyala, berarti ada trouble pada sistem kelistrikan, elektroniknya, elektronik digitalnya, atau pada sistem sensornya. Itu hubungannya dengan sistem EV atau injeksinya dan sistem pengapiannya. Kalau ada yang trouble, lampu itu akan menyala. Nyalanya nanti akan berkedip. Nah, kalau nanti kita jalan terus, bisa mogok di tengah jalan. Jadi kalau menyala, kita cek apakah ada trouble pada sistem elektroniknya, jalur kabelnya, atau sistem sensornya. Ya. Terus di bawah ada gambar setir dan tanda seru. Itu power steering, lampu indikator power steering. Kalau keadaan mesin hidup, lampu kontrol power steering harus padam. Kalau lampu kontrol power steering masih menyala atau menyala dalam keadaan mesin hidup, berarti power steering ada masalah. Bisa oli power steeringnya habis, bisa pompanya rusak, bisa fan belnya putus sehingga tidak bisa memutarkan pompa. Efeknya apa? Setirnya diputar berat. Kalau kita putar bisa ngunci, nggak bisa balik, atau suaranya kasar. Ini kalau kita biarkan jalan, power steeringnya bisa macet. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lampu gambar setir atau power steering harus mati pada saat mesin hidup. Terus sebelah kirinya lampu indikator kontrol oli mesin, atau orang bilang lampunya Aladin ya. Itu lampu kontrol oli. Kalau mesinnya hidup, lampu harus padam. Kalau lampu kontrol oli menyala, berarti ada trouble pada sistem pelumasan oli mesin. Kalau kita jalan terus, bisa terjadi
kerusakan fatal, karena kemungkinan olinya habis, pompanya rusak, atau filternya tersumbat. Jadi sebelum terjadi gangguan lampu menyala, kamu udah tahu artinya langsung minggir. Cek, ternyata olinya habis karena bocor, tumpah, baut tapnya mungkin lepas. Kita hanya ganti baut baru, pasang isi oli lagi normal, mesin bisa dihidupkan lagi. Tapi kalau kita jalan terus, oli terkecer habis di jalan, ujuk-ujuk lengket, sehernya lengket, turun mesin. Jadi akibatnya fatal. Jadi kalau kita jalan lampu kontrol oli menyala, langsung kita minggir, parkir, cek sistem pelumasan. Terus lampu kontrol handrem, udah paham ya? Kalau kita mau jalan, pastikan handrem terlepas atau lampu kontrol gambar tanda seru merah atau P padam. Sebelahnya, sebelah kirinya ada lampu gambar aki. Itu indikator sistem pengisian dinamo ampere atau dinamo isi. Kalau mesinnya hidup, lampu kontrol gambar aki harus padam. Kalau menyala dalam keadaan mesin hidup, berarti tidak ada pengisian. Kalau kita jalan pada saat lampu kontrol pengisian menyala, bisa mogok di tengah jalan karena kehabisan strom. Ini didorong pun tidak bakalan bisa hidup, karena yang rusak bukan akinya, tapi yang rusak adalah dinamonya. Tapi kalau akinya yang tekor, dinamonya masih bisa ngisi, kita dorong. Kalau mobilnya manual masih bisa dihidupkan ya. Sekarang di off kan lagi, on. Ada lampu yang mau mati, lampu gelombang kayak kunci ya. Itu lampu indikator temperatur mesin. Itu hubungannya dengan sistem pendinginan air radiator. Kalau sistemnya digital kayak ini pakainya lampu, itu di on nyala langsung mati. Ini menunjukkan bahwa kondisi suhu mesin masih normal, masih di bawah 80 derajat. Kalau kita sedang jalan kok lampu indikator suhu mesin menyala, berarti mesin terlalu panas. Bisa disebabkan air radiatornya tadi kurang, kipas pendinginannya mati, atau pompa airnya rusak, atau mungkin radiatornya atau selangnya ada yang bocor. Ini lampunya langsung menyala, berarti suhu sudah di atas 100 derajat Celcius. Kalau kita biarkan jalan, semakin panas, radiator kehabisan air, bisa terbakar kayak kebakaran asapnya sampai keluar dari kabin. Jadi kalau nyala, minggir, cek sistem pendinginan air radiator. Selanjutnya, kalau mobil jenis temperatur meternya menggunakan jarum kayak Avanza, Xenia dan yang lain, itu ada garis C yang bawah, yang atas garis H. Normalnya jarum kalau kita sedang jalan itu hanya sampai di garis tengah, tidak boleh melebihi. Kalau melebihi atau sampai ke garis H, berarti mesin terlalu panas. Cek juga sistem pendinginan air radiator. Nah, ini bedanya yang digital menggunakan lampu. Kalau menyala berarti terlalu panas, kalau yang pakai jarum bergerak sampai ke garis H, hot, berarti terlalu panas. Oke, yang terakhir, lampu
indikator full meter. Nah, itu ada balok-balok digitalnya. Kalau kita punya kendaraan, bukan hanya mobil tapi motor juga, kalau bisa kita biasakan, dan harus bisa kita biasakan kondisi tangki bensin dalam keadaan full. Jangan membiarkan tangki bensin kosong, apalagi kendaraan jarang dipakai, sering parkir ketimbang jalan. Ini akibatnya apa? Tangki bahan bakar yang kosong pasti isinya udara. Udara terlalu banyak di dalam tangki, ini akan menimbulkan proses kondensasi atau istilahnya pengembunan. Nah, nanti banyak air di dalam tangki bensin. Kalau kamu mungkin pernah bongkar motor karburator, di mangkokan karburator kadang ada bintik-bintik air, ya kan. Airnya itu dari mana? Airnya bukan sengaja ngisi bensin dicampur air, tapi air terjadi karena proses alami yang disebut dengan kondensasi, karena terbiasa tangki dalam keadaan kosong. Dan ini air itu bahaya kalau masuk ke mesin, bisa mengakibatkan sehernya nyeket. Terus kalau kosong, apalagi sampai mogok, kotoran yang berada di bagian paling bawah tangki ini akan kehisap oleh pompa, disemprotkan ke mesin. Akibatnya apa? Injektornya ini bisa tersumbat, ini bisa berbek. Yang pertama. Yang kedua, bisa masuk angin. Bahasa bengkel itu biasanya masuk angin itu saluran bahan bakar itu terisi udara palsu, sehingga bensin alirannya tidak bisa lancar. Kayak orang diinfus, kalau kehabisan cairan kita ganti cairan baru, kan air tidak bisa langsung mengalir karena sudah ada udara yang masuk. Kita harus buang udaranya dulu baru alirannya bisa lancar. Ini yang disebut masuk angin. Akibatnya apa? Berbet, digas, berbet, mogok ya. Terus yang kedua, kalau masuk angin ini, kalau kita isi bensin kadang nyembur balik. Karena apa? Kita isi masuk ke selang yang kecil, udara dari dalam naik mau keluar, jadi udara menekan balik bahan bakar yang baru masuk. Itu ciri-cirinya udara di dalam tangki terlalu banyak. Selanjutnya yang ketiga adalah bisa terjadi karatan. Tangki yang kosong berkarat. Karat kalau kita jalan bahan bakarnya goncang, dia akan menyapu karat, karatnya larut bercampur dengan bahan bakar. Akibatnya apa? Bahan bakar oktannya turun, kekuatan bakarnya turun. Akibatnya suaranya kasar, mesinnya cepat panas, bahan bakarnya kita lihat warnanya jadi keruh, yang tadinya bening bercampur dengan larutan karat pada tangki. Ini sering kalau motor kok diservis berapa hari karbonnya kok bensinnya coklat lagi, kalau diisi premium warnanya, karena itu bercampur dengan larutan karat. Yang kelima, yang keempat, kalau sudah karatan gampang keropos. Kalau udah keropos, bocor sedikit, ada rembesan bensin keluar, ini mobilnya bagus atau motornya bagus, bau bensin tidak mau hilang. Nah, ini ciri-ciri ada rembesan. Kalau kita ngisi bensin sampai tumpahnya itu bau, tapi kalau udah kering baunya hilang. Kalau baunya nggak mau hilang selama kita jalan atau parkir, berarti ada rembesan. Cek, perbaiki. Karena kalau terjadi rembesan kita biarkan, kalau terjadi konsleting akan lebih cepat memicu terjadinya kebakaran. Yaitu yang kelima, yang terakhir, ini harus dipahami, mobil injeksi atau sepeda motor injeksi, rotaknya atau pompa injeksinya itu letaknya di dalam tangki, jadi dia terendam.
Kalau kita isi bensin full, rotak terendam, pendinginannya terjaga sehingga pompanya lebih awet. Tapi kalau rotaknya terbuka karena bensinnya habis terus, kosong terus, kerja rotaknya tidak terendam, suaranya kasar, rotaknya cepat panas, pompanya cepat rusak. Ini bahan bakar rotak salah satu komponen yang harganya mahal. Itu baik motor atau mobil. Jadi sistem kerjanya sama dengan pompa aeratornya akuarium, dia itu terendam. Kalau kita angkat keluar dari air suaranya kan kasar. Begitu kita rendam lagi masuk suaranya lebih halus. Nah, itu yang harus diperhatikan. Perawatan yang paling mudah dan setiap orang itu kadang banyak yang nyepelein lah, kita jarak dekat isi sedikit aja nyampe. Ya bisa, tapi tidak ada perawatan. Jadi perawatan yang murah dan setiap orang ini harus paham, bensin dibiasakan dalam keadaan full. Tapi kalau kita ngisi bensin sampai full, jangan sampai tumpah. Cukup sampai garis full, udah cukup. Nggak usah sampai tumpah, karena kalau tumpah ada saluran bypass yang tidak tertutup, dia terbuka. Kalau sampai tumpah, saluran bypassnya itu agak ke bawah, di bawah tutup pengisian. Jadi kalau tumpah dia akan keluar dari saluran bypass. Takutnya kalau ada konsleting ini bisa terjadi kebakaran. Jadi cukup sampai full, tapi nggak usah sampai tumpah. Paham Mas Nova ya? Ini satu pedoman untuk seorang driver pemula supaya terjaga kondisi mesin dari kerusakan dan kita nyaman di perjalanan. Karena gangguan yang akan terjadi kita udah bisa mendeteksi dengan melihat apa yang menyala pada lampu indikatornya. Oke, kita jalan.